Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tak terasa ya sudah hari Sabtu, kita belajar matematika lagi. Kali ini pelajaran kita akan membahas tentang kecepatan dan debit bagian kedua. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah bersama-sama kita diberi kemudahan dalam mempelajari pelajaran hari ini. Langsung saja ke materi ya teman-teman. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Rumus kecepatan yaitu kecepatan simbolnya V sama dengan jarak yang ditempuh disimbolkan S per waktu tempuh. Nah, perhatikan teman-teman, rumusnya bisa dibuat segitiga seperti ini. Ingat ya teman-teman, S-nya di atas, lalu V, T. Nah, untuk mencari jarak, S-nya kita pindah di sini. Jadi, rumusnya V kali T. S sama dengan V kali T. Untuk mencari waktu, jadi rumusnya S per V. Jadi, jarak dibagi kecepatan. Nah, kuncinya tadi S-nya di atas. Kita lanjut latihan 1. Hubungan antar satuan kecepatan. Isilah dengan jawaban yang benar. Ustazah punya 3 soal. Nih, coba teman-teman perhatikan. Kita hitung sama-sama dari soal nomor 1. Sebelum itu perhatikan dalam kotak merah dulu ya. 120 meter per menit dijadikan meter per detik. Ini meter-meter, sudah sama ya. Nah, yang beda adalah menit ke detik. Ingat teman-teman, per menit berarti per 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi 120 dibagi 60 detik. Jawabannya 2 meter per detik. Soal nomor 2, 10 meter per detik dijadikan kilometer per jam. Nah, semuanya satuannya beda. Dari meter ke meter detik ke kilometer per jam. 10 dibagi 1000 karena ke kilometer dibagi 1000. 1 detik itu berarti dibagi 3600. Jadi 10 per 1000 kali 3600 per 1. Nah, dibalik ya. Jadinya 00-nya dicoret. Nah, jadinya jawabannya tinggal 36 km per jam. Lanjut soal nomor 3. 36 km per jam berapa meter per menit? Nah, kilometer ke meter itu turun 3, jadinya 36.000 meter. 1 jam itu 60 menit, jadinya 36.000 dibagi 60. Nolnya dicoret, 1 atas 1 bawah 1, 36 dibagi 6 itu 6. Jadinya tinggal nolnya tinggal 2, jadinya 6 tambah 0 2 yaitu 600 meter per menit. Silahkan dicermati dulu teman-teman. Latihan 2. Hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Soal nomor 1. Sebuah bis melaju dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika bis tersebut melaju selama 1,5 jam, berapakah jarak yang ditempuh? Nah, di sini diketahui V-nya adalah 45 km per jam dan T-nya 1,5 jam. Jadinya untuk mencari jarak S itu sama dengan V kali T. Tinggal dihitung saja karena satuannya sudah sama, yaitu kilometer per jam dan satuannya itu yang waktu jam sudah sama ya, tinggal dikalikan 45 kali 1,5 jam. Jawabannya berapa teman-teman? Setelah diorek-orek ketemu 67,5 km. Jadi jarak yang ditempuh bis adalah 67,5 km. Soal nomor 2. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 180 km dalam waktu 2,5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut? Diketahui S-nya 180 dan T-nya 2,5 jam. Jadi untuk mencari V itu rumusnya S per T. Tinggal masukkan 180 km dibagi 2,5 jam. Ustazah mau dikalikan 4 per 4. Biar 2,5 itu
mudah dikalikannya. Kalau 2,5 kali 4 kan 10. Jadi tinggal 180 kali 4 dibagi 10. Jawabannya 72 km per jam. Teman-teman boleh menghitung manual ya. Soal nomor 3. Sebuah kereta tujuan Surabaya berangkat pukul 9.15 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika jarak yang ditempuh 320 km, pukul berapa kereta tiba di Surabaya? Berarti diketahui pertama adalah V-nya 80 km per jam, sedangkan S-nya 320 km per jam. Jadi kita cari T-nya dulu. Jadi 320 km dibagi 80 km per jam. 320 dibagi 80. Nah, tinggal dihitung. Nah, tidak usah menyamakan penyebut karena kilometer sudah sama kilometernya. Jadi tinggal menghitungnya saja ya. 320 dibagi 80 itu ketemu 4 jam. Nah, tadi berangkatnya kereta itu pukul 9.15 ditambah 4 jam T yang kita hitung. Jadi ketemunya 13.15. Jadi kereta tiba di Surabaya pukul 13.15. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang satuan volume dan debit. Volume biasa disebut isi atau kapasitas. Nah, satuan volume ini meter kubik, sentimeter kubik, liter, mililiter. Sedangkan debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, debit bisa dihitung dengan menggunakan rumus D sama dengan V per T atau debit sama dengan volume per waktu. Satuan debit itu meter kubik per jam, sentimeter kubik per menit, atau liter per detik. Selanjutnya, hubungan antar satuan volume. Nah, ini sama ya teman-teman, seperti satuan luas kemarin. Kalau ini liter. Jadi kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Teman-teman boleh menggunakan rumus kucing hitam dalam mobil Dimas cuma mondar-mandir, cuma diganti liternya aja. Ketentuannya sama, setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Selanjutnya, hubungan antar satuan volume. Dalam satuan volume ini sama dengan satuan panjang ya, tapi pangkat 3. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Jadi ada pangkat 3-nya. Nah, ini ketentuannya karena pangkat 3 setiap turun satu tangga dikalikan 1000. Dan setiap naik satu tangga dibagi 1000. Gampangannya karena pangkatnya 3 maka ada dikalikan nolnya 3 atau dibagi nolnya 3. Nah, ingat di tulisan biru ini ya teman-teman, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik, sama dengan juga 1 cc. Nah, yang tulisan biru diingat-ingat terus, nanti keluar lagi. Kita lanjut ke latihan soal, hubungan antar satuan volume. Isilah dengan jawaban yang benar. Nah, Ustazah punya 3 soal ini, perhatikan satuannya. Nah, kita kerjakan sama-sama ya teman-teman. Kita bahas soal nomor 1, 10 liter ditambah 25 cc. Jadi semuanya dijadikan ke mililiter. Nah, 10 liter ke mililiter itu turun 3 kali, maka dikalikan 1000 ditambah 25 mililiter. 1 cc itu sama dengan 1 mililiter. Jadi tak perlu diubah ya teman-teman. Jadi 10.000 ditambah 25 sama dengan 10.025 ml. Soal nomor 2, 15 meter kubik dikurangi 2.500 desimeter kubik. Suruh jadikan liter. Meter kubik ke liter. Nah, ingat ya, liter itu sama dengan desimeter. Berarti 15.000 kubik ke desimeter itu dikalikan
1000 karena turun 1. Jadi tinggal 15.000 desimeter kubik dikurangi 2.500 desimeter kubik. Jadi jawabannya adalah 17.500 desimeter kubik. Lanjut soal nomor 3. 4 hektometer kubik dikurangi 2 dekameter kubik ditambah 140.000 liter sama dengan berapa dekameter? Nah, di sini satuannya yang belum sama adalah 4 hektometer kubik dan 140.000 liter. Ini harus kita jadikan dekameter dulu. Ingat ya teman-teman, tadi tangganya 4 hektometer kubik turun ke dekameter, berarti turun 1. Berarti dikalikan 1000, jadinya 4000 dekameter kubik. Dikurangi 2 dekameter kubik ditambah 140.000 liter. 140.000 liter itu sama dengan 140.000 desimeter. Ingat yang di kotak ini 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Baru kita hitung, jadinya 4000 dekameter dikurangi 2 dekameter. Nah, desimeter kubik tadi diubah ke dekameter. Jadinya naik 2 dibagi 1 juta, jadinya 0,14. Nah, sama dengan berapa ini? Tinggal dihitung. Ketemu 3998,14 dekameter kubik. Latihan 2. Hubungan antara volume, waktu, dan debit. Nah, teman-teman, kita perhatikan soal nomor 1. Nah, Mita menampung air di ember dengan volume 5 liter. Mita membutuhkan waktu 5 menit hingga ember terisi penuh. Berapakah debit yang mengalir melalui keran? Nah, debit tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya volume per waktu. Nah, di sini diketahui volumenya 5 liter dibagi 5 menit. Jadi 5 liter dibagi 5 menit. Jawabannya adalah 1 liter per menit. Jadi debit air melalui keran yang mengalir itu 1 liter per menit. Soal nomor 2. Bak mandi di rumah Bayu dapat menampung 300 liter air. Mula-mula bak mandi sudah terisi sepertiga bagian. Bayu mengisi bak mandi tersebut dari keran dengan debit 2,5 liter per menit. Jika Bayu mulai mengisi pukul 8:05, pada pukul berapa bak tersebut terisi penuh? Nah, diketahuinya apa teman-teman? Berarti volume bak yaitu 300 liter dan debitnya 2,5 liter per menit. Jadi kita hitung dulu karena sudah terisi sepertiga, berarti 1 dikurangi sepertiga bagian, jawabannya 2/3 bagian. Nah, kita hitung dulu volume dari 2/3 tadi. Jadi 2/3 kali 300 liter karena baknya menampung 300 liter. Jadinya ketemu 200 liter. Kita masukkan untuk mencari waktunya. T sama dengan volume dibagi debit. Jadi 200 dibagi 2,5 sama dengan 80 menit. 80 menit ini sama dengan 1 jam 20 menit. Jadi selesai mengisi air itu pukul 8 lebih 5 ditambah 1 jam 20 menit. Jadi ketemu jawabannya 9/25 menit. Soal nomor 3. Sebuah kolam ikan akan diisi air melalui 2 keran dengan debit masing-masing 4 meter kubik per menit dan 6.000 liter per menit. Kolam tersebut berukuran 25 meter kali 10 meter kali 3 meter. Berapa lama kolam tersebut akan terisi penuh oleh air? Nah, kita cari dulu teman-teman volumenya. Volume di sini adalah volume kolam berbentuk balok, jadi rumusnya P kali L kali T. Dihitung 25 kali 10 kali 3 ketemu 750 meter kubik. Nah, sedangkan debit yang pertama tadi 4 meter per menit, 4 meter kubik per menit.
Sedangkan debit yang kedua adalah 6.000 liter per menit. Kita samakan dulu menjadi meter kubik per menit. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter, berarti 6.000 desimeter per menit. 6.000 desimeter ke meter, berarti naik 1 dibagi 1000, jadinya 6 meter kubik per menit. Nah, dari sini teman-teman dapat menghitung waktunya. Kita hitung waktunya dulu. Jadi T sama dengan volume dibagi debit. Total debit dihitung dulu ya teman-teman tadi. Nah, volumenya tadi adalah 750 dibagi 10 sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit. Begitu ya teman-teman. Jadi kolam tersebut akan terisi dalam waktu 75 menit. Sekian pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.